Berjumpa lagi teman-teman rumah kita. Ini rumah kita semua ya? Yes. Rumah kita yang kata orang bercerai-berai karena rumah kita yang satu ke sana, yang satu ke sini, yang satu di sini. Ini katanya rumah kita. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Sore ini di Koki Koi mau ngobrol gayeng tentang apa sih sebenarnya etika buat pejabat. Kita sudah ada Pak Udin, Mas Agus, Pak Rugos, Mbak Widya, Mbak Hanif. Sebenarnya apa nanti kita tentang etika? Karena ketika kita ngomong etika pejabat itu sangat sensitif dan akhirnya terjadi demo besar-besaran di Pati. Karena pejabatnya nggak punya etika, ngomong seenaknya sendiri, akhirnya terpantik masyarakat Pati akhirnya menjadi demo. Dan bagaimana sebenarnya pejabat-pejabat yang di Magetan ini? Apakah dia juga etikanya itu sudah baik atau belum baik? Nanti ini ada aktivis-aktivis ini. Kita awali dulu yang paling tua, Pak Rudigos. Pak Rudigos. Iya. Ketika kita ngomong etika, Pak Rudigos, apa sih sebenarnya etika untuk pejabat ini, Pak Rudigos? Iya, saya mencoba menyampaikan etika secara sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saya melihatnya begini, ketika ada pejabat yang dia berfungsi sebagai pelayan publik, Ya. mestinya secara etika dia harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang dilayani. Nah, ketika ada omongan, permasalahan yang menyinggung, itu bahasanya sudah tidak etika. Secara sederhana seperti itu. Karena efek dari yang disinggung itu akan ada pihak yang sakit hati. Ya, karena etika tadi. Ya, Etika ini tadi etika ini untuk menentukan kebijakan dari si pejabat itu pengaruh nggak tentang etika ini? sangat berpengaruh. Itu artinya begini, ketika pejabat sudah mengeluarkan kalimat yang keluar dari etika, tidak sopan, Ya, ada yang sakit hati, itu menggambarkan bahwa pejabat tersebut sangat jauh dari sopan santun. sopan santunnya. Nah, itu pejabat itu perlu Di demo, di sekolahnya, Di sekolahnya. lambene itu harus di sekolahnya dulu, biar dalam melakukan pelayanan itu menjadi lebih baik. Ya. Karena apa? Apalagi ini terus terang saja kan Bu Tondra kan itu kan. kita belum mengarah ke situ. Tapi itu sebagai seorang perempuan, taruhlah dia digambarkan sebagai seorang ibu, Ya. itu tentu dia harus menjadi suri teladan. Ya, Dia harus bisa jadi contoh. ya, Itu. Nah, kalau orangnya saja lambenya seperti itu, otomatis dia mempunyai mindset juga tidak jauh dari itu. ya. Kebijakannya juga tidak jauh dari etika Etika. Iya. Kita cancel dulu, Pak Rudi. Ketika kalau kita ngomong ada tadi ada berita yang dimuat dari rekan kita tentang apa itu tentang DPPSD. Kita Mas Agus. Kita ngomong etika itu kan pemahaman orang beda-beda, Mas Agus. Magetan ini baru mengadakan RPJMP kemarin. Ya, RPJMD. Ketika kita ngomong etika buat masyarakat, Mas Agus, apa yang didapat masyarakat nanti ketika pimpinan Bu Mantri sama Kak 5 tahun ke depan berdasarkan etika, ada nggak untuk rakyat? Etika ini kan erat kaitannya dengan moral. Ya. Erat kaitannya dengan moral, erat kaitannya dengan kepribadian. Dalam setiap session pengisian aparatur negara itu ada satu tahapan tes psikologi. Yang mana dimaksudkan dalam tes psikologi itu untuk mengukur seseorang ini ketika mengabdikan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat agar berpikir perilaku dan etika yang baik. Dan sehingga nanti ketika menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menjalankan amanah menjadi aparatur negara atau pejabat pelayan rakyat tadi, dia bisa mengimplementasikan semua regulasi yang ada itu sesuai dengan moral dan nurani yang baik. Nah, permasalahan kita saat ini dalam kurun waktu terakhir sangat ironis, di usia kemerdekaan kita yang sudah 80 tahun, kita dipertontonkan berbagai gejolak di Republik ini tentang moral-moral pemimpin yang kurang baik. Seperti kemarin ada gejolak yang sangat besar
people power yang terjadi di Pati, Ya. yang kita semua juga tahu bahwa itu bermula dari sebuah omongan dan arogansi pemimpin, sehingga itu memicu ledakan protes keras dari rakyatnya. Nah, Sebentar, terus kalau di Mas Agus, tak potong. Ketika ada omongan yang memicu demo di Pati, ketika ada salah satu pejabat kita yang di Magetan ada di sosial media dengan omongannya, bisa nggak tadi menjadi demo nanti? sebenarnya bukan hanya tentang perilaku ya, karena Nah, ketika tadi bisa nggak memancing demo nanti ketika omongannya salah satu pejabat ini tadi? bisa saja, Bisa. bisa saja itu terjadi. Cuma maksud saya gini, ketika ngomong etika dikaitkan dengan moral tadi ya, Ya. mungkin di Pati yang memicu gejolak besarnya adalah karena arogansi. Ya. Mungkin di Magetan ini juga kita kan juga dalam 1 bulan terakhir disuguhkan dengan setiap hari itu tentang berita-berita Pencitraan. anggaran yang tidak tepat sasaran lah, yang boros lah, yang tidak yang gimana istilahnya, Pembelian mobil ya, dinas seperti baru. mobil dinas baru, kunjungan Itu- kerja yang mencapai miliaran Itu Iya. juga kebijakan etika kan? kebijakan yang tidak beretika, Secara menyakiti. Hati rakyat dan kurangnya peka terhadap Ya, penderitaan itu kan ini. minim moralitas juga ya. Maaf ini harus disampaikan. Di awal 2025 ketika Impres 1 2025 dikeluarkan, kita juga banyak membaca bahwa pemerintah terpaksa harus membatalkan 40 proyek infrastruktur yang ada di Kabupaten Magetan. Di Di Magetan. Kabupaten Magetan. Di Karena Magetan. adanya efisiensi ini. Nah, infrastruktur yang seharusnya ini menjadi harapan masyarakat untuk bisa mengenyam apa yang mereka sumbangsihkan kepada negara melalui pajak. Karena pendapatan dan belanja negara kita kan 80% dari pajak. Jadi artinya yang dikelola mereka ini semuanya dari keringat rakyat. Ya. Harus ada efisiensi dan kehilangan 40 proyek yang mungkin itu sangat dinanti-nanti, ditunggu-tunggu. Nah, di sisi lain, kalau kita lebih dalam lagi membuka tentang APBD itu, ternyata belanja modal di Kabupaten Magetan kan hanya terbesar kisaran 10% dari total APBD kita. 70% lebih itu digunakan untuk operasional. Ya. Bagus Mas Agus. Ini Masih secara- kita sip itu. Akan kita saksikan berikutnya, belanja pemerintah ini cuma 10% dari total anggaran. Untuk ini ya, berarti kan nggak punya etika masyarakat. Ini yang muntuk-muntuk tak stop deh, nanti dilanjut lagi. Yang muntuk-muntuk nih Mbak. Sudah pengen ini aja, tak stop dulu Mas Agus. Nanti dilanjut lagi. Jadi gini Mbak Widya, Iya. ketika kita ngomong etika ini kan sangat luar biasa. Kalau namanya dulu SD itu ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Iya. Sekarang udah nggak ada, Iya. udah lepas. Iya. Kalau kita sudah punya moral, kita sudah nggak ada, berarti kita sebagai pejabat kan moral nih, delok wong cilik sing gawe gendong kesekisan, dia numpak mobil mewah, gak karu-karuan. Berarti kan nggak ada etika. Iya. Mbak Widya sendiri pendapatnya gimana tentang etika ini? Biar Magetan ini belajar dari Pati, Iya. biar nggak jadi gejolak. Mbak Widya monggo. Iya. Sudah muntah-muntah, sorry Iya. Mas Agus, nanti ini lagi berarti ya. Iya, menarik gitu. Yang menarik karena tadi saya lanjutin karena ada 70% operasional gitu Iya. ya. Nah, operasional itu kan termasuk di dalamnya harusnya ada peningkatan kapasitas ya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Iya. Nah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu kan termasuk di dalamnya bagaimana menjadi seorang aparatur sipil negara yang beretika atau berempati terhadap masyarakat gitu ya. Ini saya begini, ini masalah etika ini saya mengambil contoh yang baru kali ini, hari ini saya mendengar dan itu sangat menyayangkan adanya adanya mati etika menurut saya ya dari salah seorang kepala dinas Mati etika. iya, itu mati etika, mati moral dan mati etika dari salah seorang kepala dinas di Kabupaten Magetan yang di pemberitaan disebutkan kepala dinas DPM PTSP Kabupaten Magetan ya, yaitu Ibu Sunarti Condrowati kalau nggak salah. Beliau adalah seorang perempuan yang kemudian menyampaikan sesuatu kepada perempuan lain. Kebetulan saya menyikapi sebagai seorang perempuan, aktivis perempuan dan anak. Saya sangat menyayangkan dengan kata-kata yang beliau pilih untuk perempuan lain. Dengan kata lain dia menjatuhkan perempuan itu, dan yang disayangkan dia melakukan itu di ranah profesional. Hal itu disampaikan, saya tidak bisa menyampaikan kata-katanya karena kalau saya menyampaikan kata-katanya saya sama jeleknya dengan beliau gitu kan, karena saya akhirnya membullying korbannya kan begitu. Nah,
kata-kata di ranah profesionalisme ini harusnya tidak boleh, karena saya membaca sedikit teman-teman gitu, bahwa dasar hukum melarang pimpinan ASN untuk mencampuri urusan pribadi bawahannya itu ada, yaitu peraturan disiplin ASN yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ya. Nah, yang mengatur bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, artinya lisan, seperti yang sudah dilakukan oleh Kepala Dinas DPM PTSP. Ya. Tulisan atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan, termasuk yang dilakukan di luar jam kerja jika merugikan diri sendiri atau orang lain. Tindakan pimpinan tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini bagi saya mendengar ini langsung, kebetulan saya juga berbicara dengan pihak korban gitu ya, mendengar ini langsung itu sangat sangat miris gitu, sangat miris. Satu, kenapa banyak pejabat negara atau pejabat pemerintahan itu kurang sekali empatinya kepada rakyat, ya kan? Setelah kita disuguhin dengan mobil dinas, setdakap, jajarannya segala macam di tengah efisiensi yang luar biasa begini, kita disuguhi lagi dengan matinya etika moral dengan perkataan yang menjatuhkan perempuan yang dilakukan oleh perempuan, Ya. gitu. Nah, menurut saya itu hal yang harusnya saat ini saya memohon nih, dengan mungkin podcast ini bisa sampai kepada Ibu Bupati atau jajarannya sebagai pimpinan tertinggi di daerah ini, harusnya mengambil sikap tegas. Sikap tegasnya adalah tentu saja kalau saya pribadi, saya mengharap permintaan maaf di depan umum, yang dilakukan oleh beliaunya yang sudah membuli korban. Sekarang gini, terlepas itu benar atau tidak apa yang disampaikan, dia menyampaikan kata-kata yang tidak patut diperdengarkan di ranah publik. Itu saja. Itu, dan harusnya saya mohon ya kepada Ibu Bupati atau kepada jajarannya untuk kemudian memanggil ini bawahannya. Panggillah benar atau tidak atau bagaimana, kemudian secara ini klarifikasi di depan umum gitu kan ke masyarakat, bahwa itu menunjukkan bahwa kamu berbuat salah yang harus bertanggung jawab. Di luar itu, kalau misalnya dari pihak korban terus meneruskan ini di pihak ke jalur hukum, ya itu tentu saja hak dari korban. Ya, karena dari apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Dinas DPM PTSP ini, itu sebenarnya sudah masuk unsur KUHP 301 ayat 1. Kekerasan verbal. Ya, pencemaran nama baik secara lisan, dan unsurnya sudah ada. Unsurnya apa? Sudah ada yang melakukan, kemudian dilakukan ada unsur kata-kata yang menyinggung nama baik, menyinggung nama baik. Itu kalau tidak bisa dibuktikan itu berupa fitnahan gitu ya, seperti itu, dan itu disampaikan ke publik, dari publik yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, Mbak, yang gini Mbak Widya, yang saya takutkan gini, di mana-mana ini kan sekarang itu kan demo. Dengan adanya hal yang kayak gini, nanti ketika masyarakat tahu bahwa ketika seorang pejabat ngomongnya nggak ada etika, nggak ada aturan, bisa nggak ini memancing? Oh, bisa saja. Ini mungkin hanya satu faktor. Karena kita setiap hari disuguhin, seperti yang disampaikan rekan tadi, bahwa setiap hari kita disuguhin hal-hal yang sangat tidak berempati kepada masyarakat gitu ya. Dan seolah-olah pejabat yang tidak berempati itu seolah-olah mematikan rasa dari masyarakat, tidak bisa menenangkan begitu ya. Jadi kalau misalnya ini bisa nggak demo? Bisa. Ini salah satu hal gitu, dengan efisiensi yang tidak ada, kemudian hanya ada program-program yang ke masyarakat, saya nggak tahu nih, masyarakat sudah 100 hari kerja kan, saya nggak tahu kita sebagai rakyat kita apakah merasakan langsung efek dari 100 hari kerja itu. Tapi yang ada kan cuman masa kita ngomong seremonial itu ya, ada yang cuma Mas Udin, ketika kita ngomong Mbak Widya itu mematikan rasa, apakah sebenarnya pejabat itu kalau sudah duduk di kursi apa yang diinginkan, dari golongan 1, 2, 3 sudah menengah duduk di kursi, paling nggak kepala dinas ke atas, apakah dia sudah cukup, apakah benar-benar mati rasa mereka itu?
Iya. Jadi kalau kita bicara masalah kebetulan kan ini etika. Iya. Judulnya kan Etika, mati rasa, moral itu kan sama saja. etika itu kan sangat kental dengan moralitas, ada prinsip, ada nilai kan. Ketika kita bicara moralitas, harusnya kan ketika kita bicara moralitas itu maka kita bicara pada hati nurani bertindak, apalagi kita kalau itu menyangkut masalah pejabat publik Iya. dan kepentingan masyarakat. Kalau kita kaitkan dengan di daerah kita, yang kita cintai, etika, saya memandang ada sebuah kekurangan etika ketika di pejabat publik kita itu menentukan untuk mengambil keputusan meloloskan pembelian mobil dinas. Karena waktu itu yang saya nggak salah ya, kan masih dalam tahapan masuk di efisiensi ya, awal efisiensi. Nah, setelah waktu itu ada rame-rame, terus akhirnya ada bahasa tidak jadian gitu ya kalau nggak. Tapi ternyata kan akhir-akhir ini kita melihat unitnya ada. Unitnya kebeli lah ini. Jadi kan artinya ketika kita bicara kembali di bahasa etika, kurang etis kita bicara kalau pejabat publik seperti itu. Oh dulu sempat ada omongan, oh tidak jadi mobilnya gitu ya? Ada juga ya, ada serangan seperti itu ya. Ada Ya. ada kata-kata sanggahan seperti itu nggak? Kalau memang ada kata-kata berarti selain tidak berempati Kalau itu kepada seingat juga saya bohong ada dong. di Jadi karena ada saat belum definitif Bupati terlantik Ya. itu di era Pak Nizamul memang Sampai itu. di cancel. Nanti Hmm. kewenangan ada di Bupati yang Baru. terlantik ini. Kemudian kemarin melalui Kabag Umum Hmm. sudah mendapatkan restu Hmm. dari Bupati ini untuk pengadaan sehingga yang berapa unit untuk Forkopimda itu termasuk Kajari, Kapolres, Dandim. kemudian Dandim, Bupati sama Wakil Bupati sudah diadakan ini. Sisanya untuk kepala dinas dan camat itu diadakan di PAK nanti. Nah, mungkin gini loh, mobil itu bisa jadi memang urgensi karena setelah 4 tahun mobil, ternyata kemarin kan kita juga baca Iya. berita, setelah 4 tahun mobil itu digunakan oleh pejabat yang sama, pejabat yang bersangkutan itu bisa membelinya, sehingga bupati, wakil bupati yang saat ini memang belum memiliki mobil dinas karena mobil dinas terdahulu sudah dibeli oleh pejabat yang terdahulu juga, kan gitu. Kalau bupati diberikan wajar. Sebenarnya. Namun di pembahasan efisiensi tadi, kalau kita melihat operasional yang masih 75%, Ya. itu kan mestinya masih bisa ditekan lagi dari yang lain. Ya, Sehingga kegaduhan itu tidak muncul. Infrastruktur yang diharapkan masyarakat. Kalau ngomong fokusnya kemarin kalau nggak salah di RPJMD itu ada 5 sektor yang ingin difokuskan pemerintah ini selama 5 tahun ke depan. Salah satunya peningkatan SDM, pertanian, pariwisata, UMKM. Nggak ada pariwisata. Ada pariwisata sama ekonomi. Ada pariwisata. Nanti Yang bisa kita buka lagi. Ya, Ya, kita buka lagi. Setuju. itu kan kalau hanya 10%, sekitaran 10% itu berarti sekitar 200-an miliar membangun yang mana yang akan dibangun. Itu Maka Magetan kok gini-gini aja karena ternyata ya kalau 10% setiap tahun belanja modal yang dikeluarkan, pembangunan yang dikeluarkan, tentu Magetan tidak akan mencapai kemajuan. dan itu benar apa kemarin disampaikan oleh Bu Suci itu apa? BKAD ya? BKKAD. Ibu Yani. Iya, Bu Yayu. Iya, juga. Itu BKAD ya. BKAD. BKAD itu. Belanja kita kan masih 34%. 34%, sedangkan pemerintah sebenarnya itu sudah melebihi dari ini pemerintah yang harusnya 30%. Iya. Tetapi ada jawabannya itu baru diberlakukan di 2027, Iya. katanya Tapi seperti itu. selain itu ada juga miss-nya ya yang disampaikan Bu Yayu kan 500 sekian miliar untuk belanja pegawai. Artinya gaji tunjangan lah di situ 500 sekian miliar itu 1,5 triliun. Tapi kalau kita buka di APBD itu lebih dari 800 Iya. miliar. Ya. Tidak 500 itu. Jadi yang benar pastinya yang di APBD. Mungkin karena beliaunya wawancara di luar kantor tidak melihat angka kan enggak. Pak Udin, tadi belum selesai. Mungkin bisa dilanjut Udin. Iya. Enggak. Karena kalau kita bicara masalah itu kan kita juga sangat berat dengan moral. Ya. Jadi seperti apa yang
rekan-rekan sampaikan, kita saat ini kan menyoroti bukan dari salah satu atau dua pejabat publik, tapi secara menyeluruh dengan apa yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan. Untuk saat ini di masa transisi memang belum kelihatan, tapi kita menilainya kan 2024 kemarin. Bagaimana kita melihat perkembangan ekonomi pembangunan di Magetan stagnan, ya kan? Dan itu banyak keluhan juga dari rekan-rekan profesi dari rekanan ketiga sebagai pelaksana pemerintah daerah kan. Selama ini tidak ada kegiatan sama sekali. Karena apa? Menunggu ya. Menunggu. Kalau kita tanyakan di dinas itu kan adanya menunggu masa transisi ini selesai setelah adanya kemarin kada itu. Tapi setelah adanya pemilihan terus dilantiknya bupati ini itu kan terkendala karena katanya itu kan dana dipakai oleh kemarin Desi. Nah, kita sebagai masyarakat dan kita sebagai aktivis yang terkumpul di rumah kita ini kan selama ini mengamati ya kebijakan-kebijakan itu. Nah, dari pengamatan kita selama ini kan kita selalu menyuarakan tentang keterbukaan melalui undang-undang informasi publik, tentang keterbukaan anggaran, transparansi anggaran, keterbukaan informasi publik, dan kita selalu bermain dengan metode yang benar, tahapan yang benar, tapi jawabannya selalu tidak memuaskan. Kenapa? Karena sangat standar jawab. Jadi apa yang kita maksudkan di surat itu kadang jawabannya itu tidak sesuai. Hanya formalitas untuk menggugurkan sebuah kewajiban menjawab surat gitu ya. Nah, ini akibatnya ya. Salah satu akibat ini adalah yang baru muncul saat ini ya. Ini kan ada salah satu yang di dinas katanya ya. Kemarin ada yang tanya di salah satu OPD. Bukan OPD. Kalau itu saya kan belum betul tahu ditanya. Saya baca berita kemarin kan di Dewan itu kan ada anggaran 16M. Waktu ditanya itu kan belum berjalan, nanti setelah berjalan. Tapi dana sudah ada. Ya, kalau 16 itu kan kalau sudah ada muncul 16 kan mesti sudah ada. Ya. Nah, ketika kita bicara nominal itu seharusnya sudah ada penyertaan kegiatan sebagai saya mungkin cuma ketika kita bicara masalah 16M itu kan juga efisiensi itu. Betul ya. Itu gini loh ya. Ya. Inti dari apa yang coba kita urai saat ini itu adalah etika. Ya. Nah, mengenai data dan angka yang disuguhkan teman-teman tadi itu kan masih berupa nominal yang kepastiannya kita belum tahu. Ya. Akan tetapi pengambilan kebijakan mengenai pengadaan mobil 70% untuk operasional, perjalanan dinas yang katanya pembinaan UMKM itu semua keluar dari keringat rakyat. Yang dibayar dari keringat rakyat merupakan pelanggaran etika. Mereka membuat rancangan pembangunan yang dibiayai oleh dari keringat rakyat itu bentuknya melanggar etika semua. Salah satu contoh, apapun pelanggarannya ketika dia tidak mau menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik itu sudah menyakiti hati masyarakat. Berarti menyakiti semua. Itu sangat tidak beretika, tidak bermoral, tidak beretika. Tidak Ya, bermoral. itu baru dia. Ya itu sama aja kita punya duit, kita ngeluarin duit, terus yang ngeluarin duit itu kita tanya duit lu buat apa aja sih coba sini, tapi kita nggak dikasih tahu gitu. Itu kan nggak bermoral. Kita nggak tahu. Ya. Nggak bermoral. Mbak Hanif tadi diem aja. Ketika kita ngomong Mbak Hanif Diem tapi ngempet. Iya, diem aja. Nunggu giliran Iya, saja. Mbak Hanif gini. Ketika kita ngomong sudah etika semua berdasarkan mereka teman-teman itu semua. Anda sebagai seorang ibu, ketika ada permasalahan yang tadi di DPFC ya kalau nggak salah ya. Iya. Menurut Mbak Hanif gimana? Ini keibuan loh ya. Iya. Ketika anaknya dibilang begini, ketika anaknya bekerja katanya gandengan tangan, ketika ini ada salah satu katanya pangkon, itu tidak dipanggil secara ini, ngomongnya secara umum. Sebagai ibu gimana ini? Kalau menurut saya juga seorang ibu,
Jadi menanggapi dari apa yang disampaikan rekan-rekan Mbak itu sungguh sangat tidak bermoral sekali. Karena apa? Sebagai seorang pimpinan harusnya beliau itu paham bagaimana ranahnya untuk mendidik anak-anak yang di kantor tersebut. Itu kan sudah jadi tanggung jawabnya beliau. Ya. Jadi harusnya mendidik anak-anak itu kan dipanggil dulu, misalkan klarifikasi dulu. Jadi tidak harus hantam dalam forum rapat. Jadi itu sangat tidak bermoral kalau menurut saya. Dan saya kalau sebagai orang tua Pak, tak laporkan aja. Laporkan saja. Bablas. Karena apa? Mungkin ini kan yang ketahuan hanya baru satu dinas. Iya. Untuk di dinas yang lain pun kita nggak tahu loh. Kejadian yang lain mungkin masih ada di dinas-dinas lain. Kalau saya selaku orang tua, bablaskan saja. Bablaskan orang tuanya ini tidak bisa mendengar. Disogok ya. Iya. Jangan sampai nanti ditutup ini mau. Tapi saya yakin Pak Kokong nggak mau. Nggak mungkin ya. Gini, sebagai closing ini kita sudah nanti kita bahas masalah anggaran, 17% belanja dan mobil dinas akhirnya tidak mencerminkan rakyat. Pak Udin closing statement dalam arti ketika memang tadi kita etika, harapan Pak Udin ke pejabat-pejabat Magetan apa yang diharapkan? Kalau saya simpel aja ketika kita bicara. Jadi kalau kita hubungkan karena ini saya dengan teman-teman itu selalu menggencarkan masalah keterbukaan informasi publik. Kalau kita bicara etika dikembalikan pada apa itu keterbukaan informasi. Pejabat publik harus bisa membuka secara transparansi sesuai dengan undang-undang apa yang diamanatkan undang-undang. Buat web, semua kegiatan, anggaran yang dilaksanakan munculkan di web itu. Ya, kalau memang bisa seperti itu masuk etika. Dan etika itu bukan masalah karena ada 4 prinsip ketika itu berjalan etika. Termasuk nilai itu. Ketika itu tidak diwujudkan, maka nilai yang kaitannya kalau masuk ke nominal, ya ente. Ya, ketika kita bicara tidak di prinsip tadi, itu kan dengan pejabat publik, itu kan ada norma-norma kepegawaian. Ya, tidak dimunculkan, akhirnya terjadi yang seperti di DPRD tadi. Ya, itu kan salah satu contoh. Salah satu contoh. Ya. Berarti Pak Mas Agus, pesan untuk para pemimpin-pemimpin kita di Magetan ketika kita ngomong etika dan moral, apa sih pesan Mas Agus? Ini kalau kita analogikan sebagai sebuah perusahaan yang dikomisarisi oleh seluruh rakyat atau seluruh masyarakat Magetan, pemilik modal. Ya, itu untuk yang dilakukan pembelanjaan di situ, pengelolaan wilayah, kemudian ada yang dijadikan badan usaha, ada yang dijadikan sumber-sumber untuk menggait satu keuntungan melalui PAD. Ini nggak masuk akal, Pak. Jadi dari 2,1 triliun itu PAD kita sekitar 300-an miliar. Enggak nyampe 700. PAD kita. Targetnya 700. Ya, targetnya 700 enggak nyampe. Cuma 360. 300, 400 segitulah. Sekitar itu berarti belum kalau digunakan untuk gaji pegawai saja kurang. Ya. Jadi mereka setiap tahun itu memakan modal terus dari komisarisnya. Kalau tidak diimbangi dengan moralitas dan hati nurani yang baik, harus saya menyarankan sebenarnya di HUT 80 tahun kemarin itu pemerintah Kabupaten Magetan menganggarkan satu bentuk program pengadaan cermin besar di setiap kantor biar mereka setiap hari bercermin. Saya gini Mas Agus. Sebentar, saya selesaikan dulu, nggak bisa ini. Orang ingat Pak Ganjar, kita bercermin kayak gini. Kan gini, kita itu saya sangat berharap dan selalu saya semoga kita berdoa bareng-bareng Pak. Semoga tidak ada rakyat yang sakit, Amin. tidak ada rakyat yang tidak bisa bekerja. Amin. Karena kasihan pejabat Pak. Karena tidak bercermin. Kalau rakyat sakit, Nggak ada yang bagaimana yang membahagiakan kerja? mereka. Iya, bagaimana bayar pajak? Bagaimana mereka mendapatkan anggaran? Pejabatnya gitu kan makan dari uang rakyat. Betul. Setiap hari pulang Beras pergi. pun dari rakyat. Beli mobil mewah 1,5 miliar, bensinnya uang Rakyat. rakyat, olinya, perawatannya, sopirnya, uang rakyat semua Pak. Bayar Dan pajak. makanya harus ada cermin itu agar mereka sadar, oh iya saya ini ternyata hanya menjadi pelayanan saya seperti apa yang sudah saya kontribusikan kepada rakyat saya harus luar biasa harapan saya. Terima kasih. Sip, Pak Rugos. Ya, di Magetan itu ada 1.547 badan publik. 1.547
547 badan usaha. Dari ini, dari Sekolah Sekolah. 800 sekian, Ya. dari TK, PAUD, SD, SMP, sampai kelurahan desa, sampai OPD, sampai BUMD, Ya. semua itu totalnya 1.547. 1000. Dan dia mendapat gelontoran anggaran dari APBD. Nah, 1.547 itu ruang untuk bagaimana mereka mutil. Pesan saya, harapan saya, Ibu Bupati harus tahu itu karena yang mempertanggungjawabkan semua itu kan Bupati. Bupati. Ya. Harapan kami kalau Mas Agus diadakan Cermin, pengadaan cermin, ya. kalau saya mau mengadakan ruqyah pejabat. Rukyah pejabat. Pejabat harus diruqyah biar takut dosa. Karena dikatakan semua beras dari rakyat, komunikasi dari rakyat, bensin dari rakyat. bensin dari rakyat, rumah tidur dari rakyat, bahkan sempak pun Dari rakyat. dari rakyat. Makanya 1.547 pada publik penerima APBD itu harus diawasi. Bagaimana cara mengawasinya? Kalau mereka punya moral dan etika yang baik, menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau tidak mau ya kuliah masal aja lah. Di Rukyah Masal. Iya. Mbak Widya. Saya cuman sedikit aja. Tadi sudah lengkap Iya, gitu sudah dari lengkap. rekan-rekan. Saya cuman mau bilang, bos, kalau kita bicara kayak begini nih jangan dipikir karena kita nggak kebagian apa-apa. Gitu kalian, bukan bos gitu. Karena memang itu namanya negara keseimbangan ya, bukan negara keseimbangan itu ada kanan ada kiri bos. Ya. Kalau misalnya ada yang makan maka ada yang kami yang menderita bos gitu. Jadi apa yang kami sampaikan seringkali kan kita dapat omongan ya karena protes mulu karena nggak kebagian tempat, protes mulu karena nggak kebagian kue, bukan bos gitu. Jadi memang keseimbangan itu harus ada kanan kiri positif negatif. Jadi kalau tidak ada sisi kontrol dari masyarakat gitu, ada sisi kontrol aja masih harus beli cermin, harus ngadain ruqyah Ruqyah. masal gitu ya. Apalagi tidak ada kontrol gitu. Jadi maaf bos, kalau yang lihat podcast ini terus kemudian merasa bahwa oh ini nggak kebagian nih tukang protes mulu. Maaf, itulah kami bedanya kami dengan kalian ya begitu gitu. Bedanya adalah kami penyeimbang gitu Ya. dan Kita bukan pengemis. yes gitu. Vox populi vox Dei. Ya. Mbak Anip. Kalau saya mau nambah sedikit, tadi Mas Agus bilang cermin agar bisa bercermin. Iya. Kalau Pak Rudi ruqyah, percuma di ruqyah atau suruh bercermin kalau moralnya masih tetap bobrok. Kalau menurut saya itu lebih bagus di pembinaan moral karena di Magetan itu hampir semua dari personelnya itu moralnya sangat kurang. Pembina itu maksudnya didatangkan pelatih kebun binatang. Ya, biar lebih tahu gitu loh. Jadi biar apa ya Pak istilahnya, kalau hanya di ruqyah kan habis itu selesai, tapi dia nggak tahu letak kesalahannya di mana. Tapi kalau dididik moral dengan ditunjukkan pada kenyataan yang ada bahwa masyarakat itu masih butuh mereka. Mereka tidak bisa jalan sendiri tanpa masyarakat. Dalam masyarakat. Iya. Ya. Tidak disclaimer sedikit, memang tidak semuanya seperti yang disampaikan tadi perlu pelatih kebun binatang ya. Ya. Maksudnya maaf dalam arti bahwa tidak semua ASN yang ada di Magetan itu Semua, pro. semua. Ah, itu kalau itu Semua, semua ya. semua. Kalau saya disclaimer tidak semuanya ya, tetapi dari 100% kurang dari 20% yang memiliki etika, memiliki adab segala macam. Karena apa? Kenapa kok saya disorot terus gitu? Karena Anda adalah pejabat publik. Kan saat Anda Karena Anda disumpah, menggunakan iya, waktu. iya. Saat Anda disumpah menjadi pejabat publik, disitulah letak tanggung jawab Anda untuk mempertanggungjawabkan apapun yang Anda lakukan. Ketika kita sudah mendiskriminasi sebagai seorang pejabat, harus berani dikritik. Iya. Kalau jenengan semua pejabat di Kalimantan tidak mau dikritik, janganlah jadi pejabat. Karena kritik itu adalah sifatnya membangun. Kalau Ketika bersih, Mas Agus ngomong ada koreksi. kaca, ada rupiah, ada ini, Betul. adalah sebagai penyimbang bahwa jenengan itu pejabat adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan pelayan masyarakat, memang pelayan masyarakat. Tapi kan harus sudah komitmen. Ketika saya menjadi pegawai negeri, akan menjadi pegawai publik, siap dikritik, siap di ujo-ujo, siap di ini. Semoga pemimpin Magetan akan melihat podcast ini sampai selesai, sampai ketemu lagi di pembahasan mobil baru,
terus apa 70% ini bagaimana nanti apa belanja ini bisa tercapai, dan jangan alergi Jangan ketika kita alergi, mendengar ya. podcast ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di section yang berikutnya. Semoga dengan disampaikan teman-teman tadi, etika 1540. pejabat Magetan mempunyai etika yang baik, moral yang baik demi kepentingan masyarakat Magetan. Karena Magetan ini sangat tertinggal jauh dengan pemerintah yang lain. Terima kasih, sampai bertemu kembali teman-teman. Terima kasih Pak Udin, Mas Agus, Pak Rugos, Mbak Widya, Mbak Anit. Semoga pembelajaran DPPST ini akan menjadi pelajaran pejabat Kabupaten Magetan. Terima kasih. Kalau bersih, kenapa harus risih? Iya.